ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, teman-teman sekalian rahimakumullah, sampailah kita di permasalahan tentang syirik dalam beribadah kepada Allah. Di sini ada kewajiban atas kita, yaitu tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ya, ini yang atsaniyah, yang kedua di halaman 43. Benar kan ya? Kayak ada yang kurang gitu. Mas-mas gemuk yang biasa deket antum, yang mana ya? Enggak, agak besar daripada beliau, ada kayaknya. Rasid Akmal. Di sini, yang di sini gitu dulu. Kemana beliau? Ada nggak? Ada. Oh. Sampai sekarang udah setua itu baru buat akte? Masya Allah. Enggak usah. Jangan. Mungkin ada kesibukan, nggak usah maksudnya. Baik, tentang masalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Atsaniyah, kedua. Maksudnya adalah masalah kedua yang wajib kita ketahui, yaitu apa? Bahwasanya Allah tidak ridha jika Allah disekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Hanya Dia sematalah yang berhak untuk diibadahi. Jadi Allah tidak akan ridha disekutukan terhadapnya. Ya. Karena Dia sematalah yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Dalil hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yakni firman Allah azza wa jalla, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Baik, ana mau jabarkan tentang ayat ini. Wa anna artinya dan bahwasanya al masajid. Nah, al masajid nanti akan ana kupas maknanya. Lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah. Taib. Di sini ada lafaz apa? Al-masajid. Al-masajid itu bentuk plural, atau plural itu jamak ya, dari al-masjid. Oke, ini satunya. Singularnya nih. Ini pluralnya, masajid. Al-masajidu, ya. Wa annal masajida. Kita bahas yuk di sini al-masajid ini apa sih maksudnya? Di antara ulama, apa tafsiran ulama mengenainya? Anda bagi menjadi 3 pendapat. Ya. Al-masajid. Makna pertama adalah yaitu al-ard. Yaitu bumi. Ya. Gitu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua maknanya adalah yaitu masjid. Masjid yaitu apa ya? Masjid sinonimnya apa ya, kawan? Makan sholah ya. Al-masjid sinonimnya apa, definisi masjid? Ya masjid ya. Kalau tempat sholat ya bisa musola, bisa enggak, langgar lebih kecil lagi.
Ini bukan masjid, ini musola. Masjid itu ya masjid. Yang antum tahu? Enggak juga, enggak mesti, Pak. Ini yang kedua. Ya udah. Ya masjid. Jelek sekali ya. Yang ketiga, al-masajid di sini maknanya adalah al-'idham dipisah. As-sab' 7 nih, ini artinya 7. Ini artinya tulang. Oke. Ini ard artinya apa? Artinya apa nih ard nih? Bumi. Oke. So, siapa di antara antum yang bisa menjelaskan makna semua dari ini? Kenapa masih disebut ard? Kenapa masih disebut masjid? Kenapa disebut 7 tulang? Yang bisa pintar, Masya Allah. Ayo. Harus sebutin dalilnya. Enggak harus. Kalau sebutin dalilnya nggak pulang-pulang nanti kita. Iya. Ya pokoknya jabarin aja sesuai dengan kenanya antum tuh kemana gitu loh. Ayo silakan. Kenapa al-masajid di ard? Ya ini bumi Allah, kenapa disebut masjid? Ayo. Maka nusujudi itu tempat sholat, tempat buat sholat. Maka kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dan dan dijadikan untukku, untuk syariatku, yaitu bumi ini sebagai masjid dan tanahnya itu semuanya bersih, suci, menyucikan. Maka kalau dengan tafsiran ini wa annal masajida lillah, maka wa annal arda lillah. Bumi itu semuanya milik Allah. Maka kamu jangan macam-macam, jangan menyembah selain Allah. Faham gak di sini? Oke, masuk? Gak maksudnya Anda suruh masuk. Nah ini dia yang Anda tanya nih. Masuk. Nggak ada satu lagi kayaknya. Nggak ada. Tarnyusul. Ya oke. Oke. Maka kalau ini artinya wa annal masajida lillah wa annal ardu lillah, bahwa bumi itu milik Allah. Maka janganlah kalian tinggal di bumi, jangan kalian sekutukan Allah, karena bumi aja milik Allah. Kalian hati-hati yang menyekutukan Allah. Masya Allah. Ibu Anda telepon sebentar ya. Iya. Baik. Atau kalau ayah atau ibu Anda telepon, Anda mau kajian di mana juga pasti anak ini, karena khawatirnya terjadi yang tidak. Baik, jadi ini wa'annal masajida wa'annal arda, bumi ini milik Allah, maka jangan kalian berbuat syirik. Ya. Makna kedua, wa'annal masajida, ya masjid itu milik Allah. Pemahaman di sini adalah kalau masjid itu milik Allah, berarti syaratnya suatu tempat disebut masjid adalah ia telah diwakafkan. Kalau belum diwakafkan maka belum disebut masjid. Ya. Wakaf itu bagaimana? Wakaf itu adalah wakaf itu secara definisi adalah habsul asli wa tasbilul manfaati. Ya, wakaf itu adalah habsul asli wa tasbil al manfaah. Apa itu habsul asl? Yaitu bendanya, produknya atau objek ini itu dihabs, yaitu dikhususkan milik Allah Azza wa Jalla, atau direstrik, ya, tidak klaim sebagai milik pribadi atau bagaimana. Habsul asli wa tasbilul manfaah, dan manfaatnya itu bisa dilebarkan gitu loh. Jadi tempatnya itu ditetapkan dan manfaatnya itu diperluas gitu loh. Seperti itu. Buku wakaf misalnya, buku wakaf. Maka buku ini dikhususkan, ya, dikhususkan untuk mushola ini atau untuk individu ini, dan manfaatnya silahkan dibagi-bagi gitu. Yaitu masjid, ya. Maka masjid kalau misalnya sudah ditentukan tempatnya, sudah dikhususkan ini buat masjid saja, nggak boleh buat yang lain. Maksudnya tidak boleh dibongkar,
ya, dan manfaatnya silakan untuk umum, maka ini bisa menjadi masjid. Maka masjid itu milik Allah. Ya, makanya milik Allah. Adapun kalau misalnya seperti musola, karena ini bagian dari bagian perusahaan yang ini mungkin saja suatu saat dibongkar, maka ini termasuk hukumnya musola bukan masjid. Makanya di sini tidak ada tahiyatul masjid. Yang lebih sahih di sini tidak ada tahiyatul masjid. Dan namanya juga musola beneran. Pintu musola itu ikhwan. Karena kalau di pintu masjid nggak tega kita ngelihat masjid, bener nih masjid orang. Kecuali kalau memang ini betul-betul murni diwakafkan betul-betul dan tidak akan mungkin untuk diganti misalnya, maka insya Allah bisa berhukum sebagai masjid walaupun kecil. Ya, maka masjid itu milik Allah, dan itu penafsiran itulah yang diterjemahan. Ya. Penafsiran ketiga, al-masajid, yaitu 7 tulang. Ayo, siapa yang bisa menjawab yang ketiga maksudnya gimana? Korelasinya gimana? Kok bahwasanya 7 tulang itu milik Allah, maka janganlah kalian berbuat syirik. Jangan ngantuk, capek ya? Sama juga capek. Kok ngantuk jangan deket tanah deh, nyamber soalnya. Ada juga ngantuk Ikhwan, karena tadi kajian zuhur di Gedung Antam, terus pulang nggak sempet tidur juga. Pengen tapi nggak bisa. Ayo, fadl. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Loh. Antum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak, 5, 6, 7 itu mana? Dan seterusnya. 1, 2, nah ya gitu. Nah, iya tadi antum gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana? Iya. 1 muka, wajah di wajah ini, 2, 3 lutut, 4, 5 jemari kaki, 6, 7. Berarti artinya dan sesungguhnya tulang-tulang yang bagian sujud kita itu milik Allah. Maka janganlah kalian berbuat syirik. Itu makna tiga-tiganya. Itu tafsiran ulama, oke? Tapi di sini lebih ke sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Bismillah. Allah melarang manusia menyembah seseorang di samping menyembah Allah. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali karena Dia tidak ridha terhadapnya. Itulah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kalian kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan iman kalian. Dan Dia tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya. Dan jika kalian bersyukur, niscaya Dia meridhai kesyukuran kalian itu. Firman Allah, "Fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin." Tapi jika sekiranya kalian ridha kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Jadi keridhaan Allah tidak akan ridha kepada sesuatu yang bagi Allah negatif dan buruk. Baik, kemudian jadi kekufuran dan kesyirikan adalah dua hal yang tidak diridhai oleh Allah. Bahkan Allah mengutus para rasul untuk memerangi kekufuran dan kemusyrikan tersebut serta untuk menghancurkan keduanya. Adanya sesajen di gunung fulan, di ladang fulan, di sawah ini, sesajen itu kan sesajen itu adalah suatu istilah tentang segala yang disajikan oleh orang terhadap makhluk, terhadap makhluk gaib, terhadap yang gaib selain Allah, baik berupa apa? Sebutin. Agak baik maksudnya sajiannya. Makanan ini kayak apa? Nasi, telur, kopi, di Samsu. Nah. Iya beneran ya. Pernah lihat gak sajian rokok? Iya ada beneran. Dan bahkan dinyalain juga Pak, dinyalain dulu gitu. Di sebelum biar kayak ini, terus ditaruh, dibiarin gitu. Dan dipercaya ketika udah habis
Diisep sama jinnya katanya gitu. Katanya. Terus apa lagi? Kembang, bunga, kelapa, ya sok. Biasanya antum apa? Hah? Daging ayam. Oh, itu dia tuh. Kepala kerbau. Ya. Semua itu, ya. Itu semua sesajian. Kira-kira emang dimakan sama jinnya? Masalahnya jin itu bisa nggak makan makanan manusia? Ayo, sob, jawab. Ya, itu versi kata jinnya. Emang jin pada ngomong gitu. Iya, barusan kan ngomong aing. Ya aing jin. Iya, enggak, tapi emang rata-rata jin ngomong gitu. Ini anak nggak tahu ini ngomong antum apa jinnya nih. Iya. Itu kata orang-orang dan menurut klaim para jin saripati dah itu, makanya kalau misal habis dimakan sama jin rasanya hambar. Itu ya anak tahu bukan karena anak jin, tapi karena emang jin yang ngomong gitu. Tapi kan Allah alam. Allah alam. Cuman emang rata-rata coba kalau misalnya ke masakan-masakan yang warung-warung yang pakai jimat yang ini, kok di sana enak, tapi pas sudah sampai rumah kok hambar, itu bisa kayak gitu. Kenapa? Wallahu alam. Apakah itu apa gimana? Saripatinya, tapi memang klaimnya mereka kayak gitu. Cuman sekarang oke lah, itu lebih spesifik ya. Tapi sekarang maksud Anda adalah apakah jin bisa mendapatkan manfaat dari makanan manusia, memakannya gitu, memanfaatkan makanan manusia, bisa nggak? Ayo, sebagai narasumber dari kalangan gimana? Nggak bisa jawab, Ustaz. Nggak mesti harus jadi jin. Emang harus jadi jin? Antum nggak harus jadi jin dulu baru bisa jawab. Tapi kalau ada yang Rasulullah bilang Ya. tulang itu dimakan sama jin, Oke. makanan mereka gitu ya. Oke, sip. Walaupun terus terang saja kita juga bingung, tulangnya masih ada juga gitu. Betul. Oke. Di sini kan kita bisa mulai apa ya? Mulai masuk ke pembahasan lebih dalam tentang itu. Yaitu kata Nabi SAW, ya di satu malam ditanya oleh para jin itu yang masuk Islam, apa makanan kami? Maka kata Rasulullah, kalian tuh makanannya adalah kotoran kering dari kotoran hewan dan juga tulang-tulang. Tapi kalau di alam dunia tampak masih konkret, nggak ada perubahan, betul nggak? Nggak ada kemudian tulangnya tiba-tiba gitu, nggak ada. Hilang, tiba-tiba mulai hilang perlahan, nggak ada. Tapi tetap utuh sebagaimana normalnya di kehidupan di indrawi dunia kita kelihatan seperti itu, dan fisiknya nggak berubah secara keduniaan. Itu satu dalil. Ada dalil lain, ya. Ayo. Siapa yang bisa jawab boleh nyuruh temennya pulang sekarang. Temennya yang pulang bukan dia. Nih dalil lain, Rasulullah SAW pernah ngelihat seorang manusia makan, sahabat makan, kemudian ada jin yang ikut makan bersamanya dengan makanan yang dia makan. Kemudian sahabat tersebut membaca Bismillahi awal wa akhiruh. Bismillahi fi awal wa akhirih. Ya, seperti itu. Maka tiba-tiba setan itu, jin itu kemudian memuntahkan apa yang telah dimakannya, dan makanan tersebut adalah makanan yang juga dimakan oleh manusia itu, gitu loh. Zahirnya begitu, bukan antum makan nih, jin naruh piring, nih makan bismillah. Jinnya juga gitu, bismillah naruh makan pakai piring dia, bukan gitu maksudnya, yaitu dia ikut makan dengan makanan antum, berserikat, paham nggak? Ya gambarannya itu aneh, cuman ya karena nggak pernah lihat kan. Sok coba antum makan, nimbrung beliau. Ya kalau itu kan logika manusia, makan bareng ya itu kayak gitu, makan bareng. Cuman kalau di alam kita kelihatannya itu sama aja gitu loh, nggak berkurang nggak apa, tapi ya Allah alam itu. Terus ketika dia baca Bismillah fi awalihi wa akhiri, langsung muntah itu jin, memuntahkan apa yang tadi dia makan dari makanan itu. Ini menunjukkan bahwa makanan manusia
bisa saja dimanfaatkan oleh jin. Itu yang makan biasa loh, ada manusianya nih. Ya, misalnya ini nasi kebuli, plak satu porsi buat ana. Ana lupa baca bismillah. Apakah setan berserikat makan dengan ana? Iya. Loh, masa sih nggak kelihatan? Ya kalau kelihatan ya kita nggak jadi makan lah. Kabur lah. Astagfirullah, ada antum ngapain antum sini? Lah, antum ngapain di sini? Ya kan? Ya, jadi itu udah rahasia Allah, tapi itu diwartakan oleh Nabi SAW seperti itu. Sampai kita baca bismillah baru dia akan memuntahkan atau pergi dah, kelas. Berarti bisa ini, bisa. Taib. Tapi untuk mengatakan misal ada sesajen, wah ini sesajen lagi dimakanin sama setan, itu nggak bisa kita ngomong gitu, karena bagaimanapun itu hal gaib. Cuman kita katakan bisa dan mungkin setan itu mengambil manfaat dari makanan, apalagi yang disuguhkan kepada mereka. Yang tidak disuguhkan saja setan bisa berkerumun ikutan, apalagi yang sengaja disuguhkan, gitu ya. Cuma itu gaib, jadi kita nggak tahu kapan dimakannya, bagaimana caranya, wallahu alam. Cuman bisa. Nah sekarang kalau misalnya ada kesyirikan yang luar biasa buruknya, yaitu pesugihan sate gagak. Pernah dengar? Pesugihan sate gagak. Bagaimana itu kesyirikan, kufur akbar dan jelas-jelas kufur. Bagaimana itu? Yaitu dia ritual di hutan yang dianggap keramat. Nggak cukup di kuburan biasa, harus di hutan yang keramat yang banyak wowoknya. Biasanya, karena yang keluar biasanya bang wowo, ya, genderuwo maksudnya. Ya. Nah, itu caranya antum cari gagak, dan gagak kan najis, ada gagak kan haram ya. Kalau disembelih haram atas kita. Ya, ada darahnya buat minuman dan juga nanti daging-dagingnya kecil-kecil kayak sate. Ya, nanti datang ke hutan keramat. Nah, ada hutan di Kalimantan namanya hutan Soeharto. Ada yang tahu nggak jemaah? Nggak tahu. Bapak tahu? Allahu Akbar, Bapak. Pak Idrus, Masya Allah. Nah ini ada hutan Soeharto, Soeharto. Ya, Soeharti yang perempuan akhwatnya. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di daerah Kutai, Kalimantan Timur itu dikenal seremnya dan banyak orang yang melakukan ritual pesugihan sate gagak di situ. Gimana caranya? Google lagi ya. Google sekarang kan apa-apa pakai Google, ikhwan. Iya. Aduh, harus pesugihan sate gagan. Nih. Diadain aja Pak nanti. Bikin dong pesugihan sate gagak gitu. 4 fakta pesugihan sate gagak yang mengerikan dari mapaibandung.com ya. Nomor 1, penampakan pocong dan genderuwo. Itu intinya nanti ya. Kalau udah penampakan itu terus dibeli sama genderuwonya atau pocong, sukses itu. Katanya gitu. Ntar bakal kaya kamu gitu. Nah, ini ritual terlarang untuk memperoleh kekayaan. Ya, dia kuat tanpa tumbal katanya. Pesugihan ini masih diminati hingga saat ini. Namun yang tak disadari bahwa pelaku pesugihan sate gagak akan mendapatkan teror yang mengerikan dari pocong hingga genderuwo. Anda nggak tahu gimana caranya pocong neror orang, coba caranya. Dia aja untuk dirinya sendiri nggak bisa deh, ya kan? Gimana cara neror pocong itu? Iya kita, ya coba pocong lagi ini kita udah datang. Terus dia mau ngapain kita kira-kira? Paling kata mereka paling bisa ngeludah, cuy gitu. Ludah dari mana coba, ya kan? Terus ini kesyirikan. Keberadaan burung gagak dipercaya memiliki kekuatan misterius dan aura gaib yang besar katanya. Nah, di Pulau Jawa juga ada di daerah pantai utara. Kalau antum kan Ciamis rata-rata pantai selatan. Nah, itu bukan gagak gitu, Cikidul kalau situ ya. Nanti ada faktanya penampakan makhluk halus seperti pocong atau genderuwo. Prakteknya itu pada dasarnya hampir sama dengan berjualan sate kepada manusia. Hanya saja pelanggan sate ini
adalah makhluk halus dari bangsa jin seperti pocong dan genderuwo. Ini kita yang ya oke lah misalnya, oke lah mereka datang gitu. Pocong. Antum mau beli apa pocong? Akhi pocong, mau beli apa antum? Kantong aja gak punya, coba gimana cara bayarnya? Terus makannya gimana? Sambil sedekap gitu. Antum pikirin aja nasib antum, jangan makan dulu gitu kan. Kalau genderuwo ya mungkinlah gitu, anggaplah. Sosok makhluk halus lainnya akan terlihat saat pelaku melakukan serangkaian ritual ini. Kemudian yang kedua, penjual menerima uang sebagai alat tukar transaksi. Iya, makhluk halus yang menampakkan diri akan membayar dengan mata uang dengan nominal yang disepakati. Itu kalau yang di YouTube itu biasanya melakukan eksperimen gitu. Sate kadang ada yang nggak pakai baju gitu. Di tengah hutan, sate di tengah hutan gitu, sate gagak. Kalau bisa jangan nonton, ya karena ini syirik. Nanti ada kemudian itu nanti dimakan dengan panas, masih panas gitu loh satenya, dimakan dengan rakus sama dia, kemudian ditaruh nanti sejumlah uang yang besar. Pertanyaan anak, apakah di alam jin itu pakai rupiah juga? Itu juga yang kok bisa gitu, uang dari mana gitu kan? Apa nggak bisa pakai yang lain, GoPay misalnya atau gimana kan? Katanya ada pantangan untuk pelaku pesantren. Semua hal kayak ini selalu ada pantangan gitu loh. Dalam kasus ini pesugihan sate gagak, pelaku tidak diperbolehkan untuk mundur atau takut sedikit pun. Karena para pembeli yang berasal dari alam gaib akan menampakkan sosoknya kepada pembeli. Jadi jangan takut. Genderuwo, astagfirullahaladzim. Allah la ilaha illallah. Ya kata guru, lo baca, ya udah nggak jadi dah. Nggak jadi deal ya. Iya. Namun lain cerita jika pelanggan ini di sini umumnya konsumen itu kan pembeli itu pengen diperlakukan dengan baik dan sopan, sama dengan makhluk halus tersebut yang tidak ingin melihat penjual sate menundukkan wajah saat melayaninya. Jadi genderuwonya tuh pengen antum ngeliat dia. Ya, karena antum menjual, jangan sombong lah. Pengen lihat gitu loh. Jadi diperlukan nyali yang sangat besar agar mampu, dan Anda juga pernah ada persyaratan yang disebutkan di tempat lain, yaitu tidak boleh membawa handphone. Repot ini, mau selfie susah kan ini. Atau mau tahu mapnya di mana nggak bisa. Atau kalau misalnya mau angkat tangan nggak ada kamera, susah, ya kan? Nah, hal-hal seperti pesugihan sate gagak, ya. Jadi dia nanti bakal laris dagangannya, bakal apa? Tapi risikonya besar katanya. Risikonya neraka sebenarnya, besar risikonya besar. Neraka selama-lamanya. Ya. Nah, kekufuran dan kesyirikan inilah yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga agama itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika Allah tidak ridha dengan kekufuran dan kemusyrikan, maka orang yang beriman hendaknya tidak meridhoinya juga. Harusnya gitu. Karena ridha dan kemarahan orang mukmin mengikuti ridha dan kemarahan Allah. Hendaknya seorang mukmin marah atas suatu perbuatan yang dimurkai Allah dan ridha terhadap perbuatan yang diridhai oleh Allah. Jika Allah tidak meridhai kemusyrikan dan kekufuran, maka hendaknya seorang mukmin juga tidak ridha kepada keduanya. Tidak ridha kepada kemusyrikan, tidak ridha kepada kekufuran. Masalah syirik adalah masalah yang sangat berbahaya. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Ta'ala juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu sebagai penolong pun. Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar." Barang siapa menjumpai Allah dengan keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, niscaya ia masuk surga. Dan barang siapa
menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya ia masuk neraka. Kalau misalnya antum pergi ke gunung atau bukit, kemudian orang tua antum ngasih antum pegangan, kira-kira antum mau nggak? Ngasih antum pegangan, antum terima nggak? Kalau pegangnya berupa tongkat, mau nggak? Ya kan pegangan, bukan buat tongkat. Nggak, maksudnya pegangan di sini adalah jimat. Ini bawa nih Jang supaya nanti dilindungin gitu. Apa coba? Biasanya apa? Kembang tertentu atau batu tertentu taruh di kantong celana Jang. Gitu. Apa hukumnya? Walaupun antum tidak niatan itu, nggak peduli, tapi antum tetap bawa, maka ini masuk ke dalam kesyirikan tetap. Bahkan hikayatnya oleh para pendaki gunung rata-rata, ya, mereka bercerita tentang teman yang berkasus rata-rata itu karena bawa apa? Bawa jimat. Baik jimat inisiatif sendiri atau disisipin sama keluarganya supaya dilindungi, malah justru itu menambah derita. Ya, malah justru itu menambah derita karena dengan adanya jimat itu mereka ada keyakinan dan ada syaitan yang kemudian akan mengikutinya. Nah, syaitan itu juga punya geng masing-masing, ikhwan. Masing-masing punya teritori kekuasaannya. Iya. Kalau orang pakai jimat di gunung misalnya, setannya ikut dia. Ketemu setan-setan gunung, ya udah crash kan kayak gitu. Jadi setan itu sebenarnya ya kayak manusia juga. Kalau antum misalnya lewat, antum misalnya anak grunge, tahu grunge kan? Atau jangan yang preman lah, jangan yang punk atau misalnya. Enggak, antum anak Arema. Iya. Jalan ngelewatin ngelewatin bonek. Kira-kira gimana? Ada nggak rasa kesel gitu nih? Wah. Atau gini, anak dejek. Ketemu sama antum pada jalan, antum Persib, aing Persib, kayak gitu kan? Iya, aing mau, aing Persib ya. Sama nih, Abdi Hasan kata anak. Ya kan? Apa? Seperti ada tegangan gitu loh, gitu kan? Padahal kan nggak ada apa-apaan. Nah setan juga kayak gitu. Setan, manusia, kucing kayak gitu. Lewat di teritori temannya langsung miringin muka. Karena ada sesuatu gitu loh. Seperti itu juga setan. Makanya wajar kalau misalnya orang yang punya banyak jimat atau pakai jimat itu nggak tenang di mana-mana. Lewat kuburan nggak tenang. Karena justru tanpa itu, jangan kita tidak tahu, itu lebih selamat. Iya nggak? Coba antum lewat kuburan, bodoh amat dengan apa yang ada di kuburan, lewat aja, selesai kan? Tapi coba kalau lewat kuburan kepikiran, itu kayak sana ada pocong kayaknya. Lihat-lihat dulu, aduh, merinding ya ini, ada apa ya? Ya. Kemudian menghayalkan di sana ada apa? Ya udah, kayak gitu mah jadi. Apalagi kalau antum bawa setan juga. Nah ini yang setan antum bawa setan WC, ketemu setan kuburan. Ngapain kemari? Setan WC gitu kan? Artinya bahwa setan dari genre lain ketemu genre setan yang lain gitu, jadi keganggu. Lah kitanya yang kena jadi tumbalnya gitu, nggak ada apa-apa, ketakutan sendiri. Kayak orang yang pakai jimat itu orang yang sebenarnya mudah was-was, mudah ketakutan, mudah dapat bisikan, beneran deh. Apalagi kalau ketemu orang yang bertauhid, makin besar bisikannya. Aduh, itu orang nggak benar tuh, orang nggak benar tuh. Gitu. Biasa seperti itu. Ya begitulah ruginya kesyirikan, ruginya membawa jimat dan semisalnya. Begitu juga dengan jimat-jimat yang kadang ditempel di dinding atau di pondasi, atau tumbal yang ditempel di salah satu pondasi rumah atau bangunan atau jembatan. Itu banyak di Indonesia. Ya. Lalu kok apa hubungannya, apa korelasinya antara hal tersebut dengan jin?
Itu sama juga dengan mengadakan jual beli dan deal dengan jin. Dan jin itu sifatnya dia loyal. Maka diikat di situ dan membuat ada perjanjian di situ dengan jin. Ini persembahan buat jin, maka jinnya pun di situ. Ya udah jinnya diganggu-ganggu nanti. Dengan alasan nanti akan kita jaga buildingnya ini supaya lebih kuat, lebih kokoh. Enggak, padahal justru menjadi sarang. Syaitan itu makin kuat, makin besar ketika orang-orang menyembahnya, dan syaitan itu semakin mengecil ketika orang-orang berlindung kepada Allah darinya. Taib, sampai sini masih ada 10-an menit atau sekitar 15 menit. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak ada, coba tanya. Ya. Ayo, Sob. Mas Bro, tanya Mas Bro. Kasihan antum udah apa? Udah ngantuk, terus dia tadi buka HP liatin jam berapa sih gitu. Tahu nah. Laga-laga seperti itu kan tahu. Udah hafal loh, anak tiap hari kajian sama orang kok, ya masa nggak hafal. Ayo Sob. Kalau jin dan setan itu samatan. Ya. Terus kan kalau setan itu tugasnya mengganggu. Ya. Kalau udah jadi jobnya dia mengganggu. Iya. Iya. Tapi kan ada di kalangan jin juga, ada di kalangan manusia juga, berarti bukan cuma mengganggu dong kalau dari kalangan manusia. Kalau setannya dari kalangan manusia, Bukan cuma mengganggu maksudnya? kalau orang yang membunuh itu kan Ah. apa bisa disebut setan juga. Tergantung ngebunuh apa. Tergantung konteksnya apa dulu. Kalau jihad ya nggak apa-apa. Jadi ada jin, ada setan. Setan ya kan? Ya. Dari kata syaitan satuna, yaitu ba'uda, yaitu jauh dari ketaatan Allah. Setan ini sifat. Ya. Setan itu ada 3. Dari kalangan jin, bangun. Nah, dari kalangan manusia ada barusan manggil jin antum loh beneran. Terus dari binatang juga ada. Ini dari bahasa Arabnya loh. Wah, kalau hujan nih kayaknya nggak jadi pulang nih, kawan. Enak nih Pak Idrus kalau hujan bikin mie rebus. Ini semua kan unsur beda nih. Unsur jin, unsur manusia, unsur binatang kan beda. Ya kan? Jin ada yang bersifat setan. Manusia ada. Binatang juga ada yang bersifat setan. Nah, jin ada yang kafir, ada yang muslim. Ya enggak? Manusia ada yang kafir, ada yang muslim juga. Ya. Binatang enggak kafir, enggak muslim. Ya enggak ateis juga. Ya binatang. Ya antum tanya aja sapi di rumah antum itu. Ya. Agnostik apa gnostik gitu. Ya. Nah, jin yang kafir pasti setan. Manusia yang kafir juga pasti setan karena jauh dari Allah. Oke, dan segi kesetannya itu ya berbeda-beda gitu loh. Sifat, setan itu sifat. Sifat tapi dimutlakkan seringnya kepada jin karena lebih banyak di sini nih, jin. Setan itu lebih banyak di sini. Tapi enggak menutup kemungkinan jin muslim banyak juga, cuman lebih banyak setannya. Karena kan sumbernya itu iblis gitu loh. Ada yang mengatakan iblis itu bapaknya seluruh jin. Ada yang mengatakan enggak, selain iblis juga ada jin lain yang muslim, gitu bilang gitu. Tapi kebanyakan dimutlakkan setan itu ke jin karena paling banyak di jin. Nah, manusia kafir pasti setan. Manusia muslim ada nggak yang setan? Ya ada aja yang nakal. Jin yang muslim ada nggak yang setan? Ada juga. Misal jin muslim ini gangguin orang, ya padahal dia muslim. Nyurupin tubuh orang, padahal dia muslim. Antum ruqyah, dia ruqyah balik antum yang kesurupan habis itu. Bisa aja nih jin muslim masuk, bisa masuk, tapi yang muslim masuk ke
tubuh manusia, misalnya itu jin muslim, maka dia tetap masuk ke setan. Keluar dari peraturan yang seharusnya gitu loh. Ya fitrahnya, maksudnya dia nggak boleh. Larangan itu termasuk dosa besar bagi kalangan jin untuk nyurup tubuh orang, masuk dosa besar. Makanya proses mediumisasi yang dilakukan oleh Ustadz Fulan itu, yang di YouTube dan TV-TV, masukkan jin ke orang dengan sengaja, dengan gerakan sia, ya. Ada sianya dah, ya. Itu malah justru ngajak jin melakukan dosa besar dengan masuk ke dalam tubuh walaupun jin muslim. Dosa besar bagi mereka itu dosa besar. Itu suatu kejahatan gitu loh. Nah, tapi kalau kita nggak bisa, kita manusia nyurupin jin, nggak bisa lah. Jinnya lewat, manusia nyurupin jin kemudian masuk ke dalam tubuh jin, ya nggak bisa, kebalik kali ya. Iya. Nah ini manusia ada yang manusia muslim, ada muslim tapi sering minum khamar, ngajak orang minum khamar, tapi dia muslim asli. Nah, ini setan juga ini orang nih, gitu loh. Ya, jadi bisa juga kita, bukan bisa, sebaiknya jangan ya, cuman nyebut orang muslim juga tapi dia itu jahat minta ampun, dasar setan lu, gitu. Ya, tapi memang ada sifat setannya dia, yaitu jauh dari ketaatan. Nah kalau binatang, ada nggak yang bersifat setan? Iya. Dalam bahasa Arab, kalau binatang seperti tikus hitam, anjing hitam, kucing hitam, dan binatang-binatang hitam yang jeleknya itu lebih gitu loh, maka itu juga bisa disebut setan dari kalangan binatang, tapi dia masih berupa binatang, bukan setan yang seperti jin dan manusia yang apa namanya, bisa berbicara, bisa berpikir, bukan. Ini binatang tetap. Cuman sebagai kata Ibnu Taimiyah, anjing hitam dibandingkan dengan anjing warna lain, anjing hitam tuh keburukannya lebih. Antum kalau ngelihat ada anjing banyak nih, anjing hitam putih, loreng, ini, antum pasti ngelihat anjing hitam paling nyebelin, paling ngeselin, paling buruk perangainya, karena ada sisi setannya di sini. Tapi dia tetap anjing. Iya. Begitu ya. Ya alhamdulillah. Paham enggak sampai sini? Paham. Ya. Coba buka HP. Oh, udah jam 12 dia. 7 menit lagi. Iya, enggak, Anda tadi kok ngerasa antum nahan-nahan enggak mau buka HP gitu, kayak nahan-nahan gitu. Anak bebasin supaya buka. Sok, ada lagi pertanyaan? Dari sisi ibadah, syirik, penjelasannya untuk contoh-contoh yang tadi aja Ustaz, yang kayak sesajen. Ada contoh yang lebih di kehidupan sehari-hari gitu nggak Ustaz? Ya jelas. Banyak. Bukan di kota tapi mainnya orang kota yang ke desa, untuk ke dukun, untuk ikutin praktek ini, untuk di Gunung Kemukus itu sampai ritual perzinahan itu dianggap sebagai melancarkan rezeki. Nah kalau di kita itu syirik besar apa kecil? Kalau syirik kecil misalnya ria itu udah benar-benar di perkotaan, ria, pamer dan misalnya itu udah sesuatu yang biasa banget, itu syirik juga. Ya. Tapi kalau sampai syirik besar di perkotaan, ya banyak juga sebenarnya syirik besar. Sebenarnya menyembah dunia itu termasuk syirik kan. Seseorang itu hidupnya demi dunia, dia meninggalkan ibadah dan apa, duniawi banget. Makanya itu sebenarnya udah syirik dalam kecintaan terhadap dunia, menduakan Allah Ta'ala dengan dunia, maka ini berbahaya. Itu termasuk syirik. Ya di perkotaan banyak seperti itu. Sehingga dia tidak peduli dengan peraturan Allah, sholat bolong-bolong atau malas bahkan demi pekerjaan, maka dia sudah terjerumus dalam syirik fil mahabbah, yaitu syirik dalam mencintai dunia. Ya, seperti itu. Konsep setan ini udah paham ya semuanya? Nah, adapun malaikat nggak ada yang setan, karena setan itu kan lebih jauh. Semua malaikat itu yang paling dekat pada Allah itu malaikat, paling taat. Begitu. Jadi kalau misalnya ada manusia setan,
Dilihat maksudnya apa? Kalau maksudnya adalah emang dia kafir atau dia banyak membangkang walaupun muslim, ya dia setan dari segi kemanusiaan. Tapi dia bukan setan jin. Tapi setan dari kalangan jin bisa nggak jadi manusia, berbentuk manusia gitu, bisa nggak? Bertasyakul, yaitu merubah wajah menjadi manusia konkret di alam dunia ini, manusia bisa dengan izin Allah. Pun begitu juga dengan jin dari kalangan muslim, bisa juga dia berwujud membentukkan diri menjadi manusia, itu mungkin juga. Cuman beda niatan dan bermaksud. Kalau manusia bisa nggak mewujudkan diri jadi jin? Nggak bisa lah. Tapi banyak di YouTube. Iya, live streaming, pakai boneka jin, pakai atribut-atribut setan, kemudian dideketin sama kamera. Nih ada belatungnya nih gitu. Itu semua bohongan, jemaah. Nggak ada yang ini nih, fulan ini, nggak ada yang mau kayak gitu deketin sampai kelihatan dari hidungnya ada belatung. Dia juga punya harga diri kali, nggak mau digituin. Malu lah dia, nggak mau. Nggak ada setan. Antum kok ngeliat ada YouTuber kayak gitu, bohong itu semua. Itu semua manusia. Jin, uletnya juga bohong belatung, itu ulet padi itu, bukan ulet belatung. Jadi bohong semua gitu, bohong. Settingan semua. Insya Allah settingan semua, insya Allah ya. Jangan percaya. Tapi mungkin kita coba ini dibuka. Udahlah, nggak usah 4 menit lagi. Ya ini apa namanya, akhirul kalam dan salam juga 4 menit habis nih ya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.